pengeluaran kita 1 juta, 2 juta, 10 juta, 30 juta dibanding dengan keuntungannya tidaklah bisa dibandingkan. Maka kita rasakan untung, saya ini untung ini modal 1000, untung saya benar-benar untung. Modal sedikit, labanya 1 gunung. Modal sedikit, labanya akhirat dan dunia. Di antara anugerah Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah ziarah Makkah, ziarah Madinah, ibadah umroh adalah dimudahkan urusan-urusan dunianya, semoga termasuk kita. Uangnya tambah berkah, tokonya tambah laris, rezeki halalnya tambah banyak. Maka untuk mensyukuri itu minimal-minimalnya kita setiap tahun umroh 1 kali usahakan. Insyaallah semuanya niat. Bahkan lebih dari itu, umroh lagi, umroh lagi. Jangan sampai ada dalam hati itu perasaan rugi saya, hitung-hitungannya gimana. Oh jangan gitu. Allah mengikuti apa yang di hati kita. Kalau kita berhusnudzon dalam perintah agama, dalam taat kepada Allah itu keuntungan, Allah akan datangkan keuntungan. Kalau kita merasa saya nggak untung ini, wah ini bisa malapetaka, bisa bahaya. Orang belum umroh, doa-doanya akan makbul selama 40 hari pertama kurang lebihnya. Maka kita gunakan itu untuk doakan diri kita, iman amal kita, urusan-urusan akhirat dunia kita, anak cucu kita, mantu-mantu kita, calon-calon mantu kita. Doakan semuanya dan umat Islam seluruh dunia dan umat yang belum muslim yang masih hidup seluruh dunia dan yang akan datang sampai umat terakhir yang akan lahir. Kita doakan biar Allah beri hidayah kepada mereka, supaya andaikan ada 1 orang yang dapat hidayah di mana saja kapanpun sampai manusia terakhir, kita ikut mendoakannya, kita ikut dapat amal jariah karena fikir hidayah untuk orang terakhir yang akan lahir di muka bumi. Insyaallah semuanya ini insyaallah. Nah, namanya kita ini safar. Namanya safar itu kata para ulama qit'atun minal azab. Namanya safar itu adalah potongan dari siksa. Jadi safar itu memang berat. Ya tentu saja kadang-kadang ada tersinggung dengan teman, kurang enak dengan travel, kurang enak dengan kayak dengan macam-macam. Maka kita anggap itu bagian dari liku-liku dalam mencari ridhonya Allah. Saling memaafkan sebelum pulang. Hilangkan dongkol-dongkol pada siapapun sebelum pulang. Bahkan kata para ulama, kalau kamu pengen tahu orang itu akhlaknya bagaimana, ajak dia safar 3 hari. Nanti akan tampak dia itu sebetulnya siapa. Ini kok di safar sampai 12 hari bagus-bagus saja, Masya Allah ini orang luar biasa. Katanya kalau mau cari mantu, ajak safar dulu 3 hari, 40 hari. Kok baik-baik aja, biasanya emang baik. Orang itu akan tampak aslinya ketika dia bepergian, karena dia capek badannya, pusing pikirannya, nggak enak kondisi badannya, akhirnya tampak aslinya ini piye no ketok. La ilaha illallah. Maka kita terus doa, terus bersyukur, doa bersyukur, niat lagi. Fa idza faragta fansab. Setiap kita selesai dari suatu amalan kebaikan, kita niat lagi untuk mencapai-capaikan diri dalam amal kebaikan yang lain. Lepas umroh, pulang hidupkan amalan dari Allah di rumahnya, di masjidnya, di tempat kerjanya, di keluarganya, pada anak-anaknya, pada suaminya, pada istrinya. Karena dunia ini memang sudah diputuskan oleh Allah jadi tempatnya capek, maka kita jadikan capek kita dalam keuntungan, yaitu dalam ridhonya Allah. Tidur terus capek, nganggur terus capek, kerja juga capek, melek terus juga capek, makan terus juga capek, gak makan juga capek.
minum terus juga nggak muat perutnya, nggak minum juga hausnya bukan main. Itulah dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka kalau orang di dunia pengen tidak capek, berarti dia ini belum paham apa itu dunia. Dunia memang tempatnya capek. Maka janganlah capek-capek kita berlalu begitu saja tanpa pahala. Capek kita di mana saja, sertakan di situ itu pakem dalam kehidupan. Capek saya ini harus jadi bekal akhirat. Sepertinya pergi ke kantor, ternyata ngamalkan agama di kantornya. Sepertinya pergi ke sawah, ternyata daftar jadi waliullah di sawah. Satu cangkul, alhamdulillah. Sanggul, subhanallah. Nyangkul mulai pagi sampai sore sudah jadi wali yang begitu tinggi derajatnya. Sepertinya dagang, ternyata dagangnya jujur. Pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, Allah akan kumpulkan dengan para anbiya dan para syuhada. Masya Allah. Ketoe turu, ternyata tidurnya pakai sunnah. Begitu tengah-tengah tidur mati, bangun-bangun sudah jadi ratu bidadari di surga, sudah jadi raja-raja besar di surga. Semuanya bagaimana berpahala. Apalagi kita lepas umrah ini biasanya hati itu lebih bersih, lebih jernih, perasaan lebih lembut. Biasanya ngamalkan agama jauh lebih ringan. Maka kesempatan wabil khusus 40 hari pertama biasanya lebih ringan dari sebelum-sebelumnya. Kita gunakan sebaik-baiknya, harapannya kelewat 40 hari sudah terbiasa dalam kebaikan terus sampai kapanpun dalam kebaikan. Insyaallah sebanyaknya insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, terimalah kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, terimalah umrah kami. Ya Allah, terimalah tawaf dan sa'i kami. Ya Allah, terimalah ziarah kami kepada Nabi kami. Ya Allah, terimalah seluruh amalan kebaikan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, dengan berkahnya Makkah dan Madinah, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, berkahnya safar untuk umrah, untuk ziarah. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, hajat akhirat dan hajat dunia. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit zahir maupun yang batin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami di dalam ridhamu, disertai kesehatan dan penjagaan darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh salihah, yang ziarah Makkah Madinah, berikanlah kebaikan-kebaikan itu kepada kami, kepada rombongan kami, kepada ahli keluarga kami, kepada pesantren kami, segala urusan kami, langkah-langkah dan keputusan kami ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah permintaan yang pernah diminta oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW berupa kebaikan-kebaikan, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari perkara-perkara yang Nabi kami berlindung kepadamu darinya. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin.